Jangkrik Wisnu, jamput! Maki Adi sejadi-jadinya setelah beberapa puluh meter berlari lintang pukang. Lain kali jangan maulah diajak Wisnu, brengsek dia! Sambung Iman mengungkapkan kekesalannya kepadaku. Aku ngos-ngosan berlari paling belakang karena badanku memang yang paling gemuk. Siapa yang ngajak kalian? Wong aku niatnya berangkat sendiri. Wahahaha, wek. Berlari plus tertawa terpingkal sekaligus berbicara membuat debit udara di paru-paru turun drastis. Bukan tawa lagi namun sekarang ganti batukku yang ngakak. Setelah sampai di kosten, kami segera merebahkan diri di teras rumah yang adem. Dengan geram, beberapa kali Adi menyepak badanku. Aku diam saja. Sudah cukup lawakan hari ini untuk mereka. Beberapa menit kami terdiam karena menikmati momen sejuk yang ditawarkan oleh lantai tegel teras itu. Jadi masak ikan? Tanyaku memulai pertempuran baru. Masak pasir saja. Jawab Adi sewot. Serius, masa dari tadi ndak dapat ikan? Kan kasihan. Ledekku lagi. Tumpah, masuk or. Gini, tumpah, paham? Jawab Iman dengan geram sambil memperagakan kejadian calon lauk mereka tumpah saat berebut naik tebing sungai. Aku tertawa ngakak lagi sampai perutku kram dan berbunyi. Entah karena lapar atau ikut menertawakan kelakuan konyol mereka. Namun, sebagai sahabat yang baik, akhirnya aku berinisiatif membelikan mereka nasi lodeh dengan lauk ikan laut sebagai kompensasi kekecewaan mereka. Setidaknya sebagai sogokanlah supaya mereka masih mau bersahabat denganku. Karena hanya merekalah yang bisa aku jadikan bulan-bulanan saat kondisi pikiran sedang suntuk, butuh asupan komedi. Loh, nak? Sudah datang? Dari mana saja kalian? Tiba-tiba Bu Atun datang dari ladang dan menyapa kami. Uji nyali, Bu? Jawabku terkekeh. Tadi ibu cari di mana? Kok ndak ada? Ucap ibu sambil meletakkan kangkung dan bayam cabutnya di teras. Adi dan Iman bangun lalu serempak membantu ibu memilah sayuran. Oh, ada apa? Bu nyari kami? Tanya Iman dengan polosnya. Enggak, itu tadi ada surat undangan, 1 buah. Entah dari siapa. Katanya untuk kalian. Jawab ibu seraya berlari kecil masuk kamarnya. Selang beberapa detik Bu Atun kembali sambil membawa kertas undangan mirip undangan pernikahan. Kertasnya berwarna merah marun, wangi dan terkesan mewah. Siapa yang nikah, ya? Tanya Adi penasaran. Bapakmu sunatan. Jawab Iman sekenanya. Kampret! Alhasil mukanya terkena sabetan maut cemeti bayam cabut dari Adi. Aku dan Bu Atun terpingkal melihat aksi mereka berdua. Aku menyambut uluran undangan itu lalu menyimpannya di dalam kamar. Nanti dibaca bareng. Ucapku ketika tangan Iman terulur hendak menyambar undangan itu. Nah sekarang aku bantu apa? Nih. Tanyaku saat sedang menghadapi beberapa bongkok sayur mayur itu. Dipilih-pilih, Nu. Jawab Adi. Kangkung sendiri, bayam sendiri. Simpulku. Enggak. Kangkung dan bayam dipilih, rumputnya kau makan. Sela Iman dengan wajah tak berdosanya. Kami pun tertawa. Senin pagi. Kami bersiap berangkat kursus seperti biasa berbonceng 3. Rencananya sepulang kursus hari ini, kita akan belajar bersama di kosten Mika. Iman menjadi orang yang paling semangat karena Mika adalah orang yang disukainya. Walau kuingatkan jika sebaiknya nanti tak pulang malam, namun Iman bersikukuh jika ini kesempatan langka, jadi pulang malam pun tak masalah. Apa itu demit, Cih? Dah takut. Sombongnya. Saat yang dinanti sudah tiba. Pukul 17.00 kami bersama menuju kosten Mika. Di sana sudah ada beberapa orang teman yang sedang menunggu kami. Trio bodoh memang orang yang patut ditunggu. Selain karena kami populer di kelas karena konyol, kami juga terkenal suka tidak tepat waktu.
Sudah setengah jam lo kita nunggu. Protes Mika. Maaf, Iman tadi cepirit jadi kami antar dia pulang dulu supaya ganti celana dalam. Jawabku enteng dengan maksud membuli Iman. Muka Iman merah padam, Adi mengangguk setuju sedangkan Mika beserta seluruh kawan tertawa lebar. Aku dengar kalian ngekos di sebelah punden ya? Tanya Isna. Iya, dong. Sahut Iman dengan bangga. Dak sebelahnya, agak jauh masuk ke persawahan. Jawabku. Kosan Bu Narti? Tanya Mika. Bukan, Bu Robiatun. Koreksiku. Emang benar ya dia sana angker? Katanya kalian kemarin dengar suara hantu yang kasih tahu kalau ada orang mau kecelakaan. Cerocos Darwis tak mau ketinggalan percakapan. Gak lah, angkernya karena ada Wisnu, dia jarang mandi. Sanggah Iman seakan dia ingin ganti membuliku. Dan suka pipis sembarangan. Sambung Adi. Aku tertawa sambil menggelengkan kepala menolak fitnahan mereka. Aku heran sama si Adi, sejak kapan dia pindah kubu. Kosnya gak rangker. Aku dengar lahan sebelahnya yang gawat. Itu pasar setan. Terang Zainuri. Dia memang penduduk asli daerah itu. Rumahnya berdekaan dengan Bu Marni Rujak. Hati-hati, kalau kalian masuk pasar setan, kalian kalap. Imbuhnya. Kayak apa sih pasarnya? Tanya Mika penasaran. Dia menggeser posisi menghadap Zainuri. Hal itu membuat Iman murung. Sekarang Zainuri jadi pusat perhatian Mika. Aku menepuk pundak Iman untuk memberinya dukungan moral. Ardi meringis mengejek Iman. Nggak tahu, nggak pernah lihat. Tapi orang desa ada yang pernah masuk ke situ, kalap 3 hari, pas ketemu sudah agak setengah gila. Tutur Zainuri. Terus ada bocah hilang di sekitar situ, ketemunya setelah dicari seharian. Ketemunya di bawah jembatan dekat punden. Kasihan, dia jadi bisu. Lanjutnya. Loh, kemarin kita malah main di gedung bawah jembatan itu. Mandi, nyari ikan. Biasa sih. Nggak ada apa-apa. Sela Iman yang tak mau kalah memamerkan keberaniannya. Benarkah? Posisi pandangan Mika jatuh ke arah Iman. Iman pun jadi salah tingkah. Iya, kata Iman kemarin mau kasih hadiah Mika ikan citul sama udang buat peliharaan di bak mandi. Ternyata digoreng juga sama Iman. Fitnahku yang membuat kepalaku jadi sasaran kosek maut Iman. Nggak sopan lo. Kak Wisnu itu jauh lebih tua. Larang Mika. Sontak mentalku daun. Setua itukah saya, batinku. Ganti Iman dan Adi ngakak karena kali ini mereka merasa menang diiringi gelak tawa seluruh penghuni ruangan. Sudah, jadi belajar gak ini? Sungutku untuk mengalihkan topik. Mereka masih tertawa hingga beberapa menit. Malam harinya, di kos. Mbah ngabehin duwe gawe. Mbah ngabehi punya hajatan, celetuk seorang wanita yang terdengar dari tanah kosong seberang kamar. Ronggo rabi nikah? Tanya yang lain. Endak, pesta bangun jalan. Sahut seorang pria. Ada orang kasih suguhan 3 kepala kerbau. Wisawil, nanggap apa? Kata Mugagundi, ada tanggapan wayang. Kinarto, Wile, harus datang. Yuk, aku nanti jual sedap malam sama Sembuja. Bosan makan itu. Enak tulang. Negaranya sedang paceklik. Presidennya ngawur. Rakyat ndak mau beli daging. Jatah kita paling nasi aking. Manusia ribet ya. Mau makan harus tukar kertas. Kita enak. Tinggal ambil. Atau kasih daun iloh sudah dapat makanan. Hus, ndak boleh begitu. Nanti mereka dengar kita jadi sungkan. Sudah dengar Mbah? Dari kemarian. Hahaha. Teriakku kepada sosok tak kasat mata di balik kompleks kos ini. Entah dari mana keberanianku muncul.
Mungkin saking biasanya mendapat teror akhirnya hal semacam ini serasa macam lelucon saja. Muka Iman dan Adi memucat. Sudah dibilang jangan buka suara, Wisnu ini goblok ya, Di. Gerutu Iman. Suara berisik dari lahan tanah sebelah tak terdengar lagi. Adi dan Iman berangsur memulihkan nyali. Selesaikan, makanya jangan takut. Jin juga makhluk. Ungkapku setelah rona muka kedua sahabatku kembali seperti semula. Kini Iman sudah berani bersuara. Dia membahas belajar kelompok di Kosmika tadi. Adi sedikit ugah menanggapi. Aku pun menanggapi seadanya lalu lanjut mengutarakan niatku. Besok kita coba lagi komunikasi dengan mereka. Putusku. Lah, sok kemendel. Sok berani. Ejek Adi. Buktinya tadi, hayo. Belaku. Awas ya kalau kita yang jadi sasaran lagi. Ancam Adi. Kan yang ingin komunikasi aku, Di, kalian jadi pendengar saja. Oke. Pokoknya tunggu kita tidur dulu baru kamu boleh menyapa saudaramu. Tanggap Iman tak mau terusik makhluk gaib lagi. Wasas. Angin barat kencang tiba-tiba datang. Menggoyang pepohonan dan atap seng. Walau hanya terjadi beberapa detik, hal itu cukup membungkam seluruh suara binatang malam. Salaam ya salaam. Bunyi suara dari tanah sebelah. Suaranya berat dan serak, semacam suara kakek tua. Di, pegang mulutnya Wisnu. Perintah Iman kepada Adi. Sementara dia menutup gorden lalu ikut nyempil di tengah kami. Jangan sekarang. Besok aja. Kasih kita napas sedikit saja, Nu. Pinta Adi. Iya, lepasah. Sana-sana, jijik dipeluk sesama laki. Aku menenangkan mereka. Aku mendorong dua orang itu menjauh. Wush, angin semakin kencang hingga membuat seng berkeriat. Salaam ya salaam. Suara itu menyapa lagi. Ehem. Jawabku berdehem. Kabluk. Iman menghujani kuringan pukulan bantalnya yang tak dicuci semenjak dia menginjakan kaki di kostan ini. Undangan, undangan, undangan. Kata makhluk gaib itu lama terdengar semakin menjauh. Kami jadi teringat sesuatu. Ya, kami masih ada undangan yang belum dibuka. Karena suasana malam yang tak mendukung, maka aku putuskan membukanya esok hari. Bab ke-6. Kepada Ananda Jalmi dimohon kehadirannya memenuhi undangan kami di Griya Kingabehi Kapisura yang berjuluk Lurah Dharma Gentala Sadubudi. Dalam acara gebiar wayang semalam suntuk. Malam legi, wai, saka X di kediaman. Cuma begitu saja? Ujar Adi serta membaca isi undangan itu. Kayaknya gitu, Di. Balasku menunjuk surat itu. Undangan macam apa ini kok ndak ada tanggal, alamat, pengirim? Gerutu Iman. Namanya juga undangan dari alam sana. Jangan samakan dengan kita. Perangku. Aku ndak mau datang. Ucap Iman. Jelaslah ndak usah datang. Ingat kata Zainuri kalau pernah ada orang yang masuk pasar setan lalu besoknya gila. Tuturku. Lagi pula ndak jelas alamatnya, ya sudah ndak usah datang. Lah itu. Tunjuk Iman ke arah tanah sebelah. Situ kan pasar setannya? Hus, pura-pura aja ndak tahu, Man. Potongku. Nanti malam Jumat kan? Tanya Adi. Iya, kayaknya. Sahutku. Kita ndak usah pulang ke sini deh. Kalau bisa 2 hari kita numpang nginap aja. Saran Iman. Adi mengangguk setuju, pun juga diriku. Gimana kalau nginap di Kosmika? Lanjut Iman. Adi melotot. Aku membanting badanku ke kasur. Dia pikir ini Las Vegas apa ya, yang bisa menginap di kos perempuan tanpa harus berurusan dengan RT RW, lurah, polisi, serta penghulu agama.
Tuhan, bocah macam ini kenapa engkau izinkan berak, sih? Keluh Adi. Cabut saja duburnya, ya Allah. Doaku kesal. Alhasil, hari ini kami berangkat kursus membawa satu ransel berisi pakaian untuk 2 hari. Kami sepakat tidur di masjid jika tak ada teman yang sudi menampung kami. Sebenarnya aku tidak masalah jika malam Jumat ini tidur di kosan, tapi kalau sendirian juga malas. Aku tak setegar itu menghadapi teror sendirian walau di antara mereka, akulah yang paling berani. Berani dan ngawur itu beda tipis, Nu. Ucap Adi suatu ketika yang sampai saat ini tetap terngiang. Jam pelajaran kursus terasa cepat. Biasanya kita menunggu jam pulang itu bagai menunggu ibu melahirkan, serasa 9 bulan. Tapi sekarang, baru saja duduk tiba-tiba sudah sore saja. Ternyata benar jika waktu itu fleksibel. Tergantung pada situasi apa yang sedang dan akan kita hadapi. Biasanya Iman selalu berteriak, "Alhamdulillah, pulang." Namun hari ini dia berkata, "Ya, kok pulang?" Dia tak bisa membayangkan jika 2 hari harus jadi gembel tidur di terminal. "Hah, siapa bilang kita tidur di terminal? Di masjid, paham? Di masjid?" Protesnya. "Oh ya, masjid, lupa." "Haha." Tawaku saat gagal mendramatisir cerita. "Iman, sekarang pada mau kemana?" Tanya Mika tiba-tiba. Iman menoleh dengan malu-malu. Adi menyikut lenganku dengan isyarat memberitahuku kalau Iman sedang tersipu. "Cici," senangnya Iman. Godaku. Iman salah tingkah. Dia sebenarnya anak yang sangat super pede dan putus urat malunya, namun dia akan bertingkah cupu di depan Mika. Entah pura-pura atau benar adanya. "Wah, Iman sekarang sama Mika, ya? Selamat ya?" Goda Zainuri yang tak ingin ketinggalan ambil bagian memojokkan Iman. "Selamat ya Iman, semoga kalian jadi pasangan yang dihujat dunia." Sambungku. Semua tertawa termasuk Mika. Sedangkan Iman sekarang sedang sibuk mengejarku keliling lapangan sambil mengayunkan ransel berisi bekal kami. Setelah berembuk masjid mana yang jadi sasaran, akhirnya kami tak jadi berangkat karena Zainuri menawarkan untuk menginap saja di rumahnya. Gratis, free wifi. Dengan bangga Iman pamer ponsel layar sentuh miliknya yang akhirnya berguna juga karena ada wifi. Sedangkan aku hanya puas dengan punyaku yang sekedar Nokia QWERTY. Malam pukul 20 kami merasa lapar. Saking asiknya berwifi ria, kami sampai lupa jika dari siang perut kami belum terisi. Sebetulnya kami bisa titip beli makan dan salah satu dari kita yang berangkat. Entah kenapa kami malah ingin beli nasi bungkus berbonceng 3. Jarak 50 meter sebenarnya ada warung nasi, namun entah kenapa juga kami memilih yang agak jauh. Saat sedang asyik mengobrol di atas motor, tiba-tiba Adi mengerem mendadak. Hidungku harus rela menumbuk kepala Iman. Iman pun memaki-maki karena kaget. "Kok sampai sini?" ucap Adi keheranan. Buru-buru dia menyuruh kami turun untuk memutar balik. "Memangnya di Punden ada yang jual nasi apa?" gerutu Iman yang belum sadar situasinya. "Justru itu, kenapa kita sampai di Punden, sih?" tunjuk Adi. Begitu menyadari di mana kita sedang berhenti, Iman langsung melompat lagi naik ke jok motor. "Tancap gas, di, balap, balap!" teriak Iman tanpa sadar. "Tinggal aja Wisnu, penting kita selamat." Aku pun tak mau ambil resiko ditinggal sendirian. Aku segera melompat juga ke atas jok motor. Adi memutar gas motor hingga habis putaran, namun motornya tak mau laju juga. Iman membaca ayat-ayat yang dia hafal. Aku pun ikut mengayuh makadam menggunakan kaki untuk melajukan motor. Namun tetap, motor itu tak mau laju juga. Adi, ini kan masuk Prasneling Pati," tanyaku. Lega sudah perasaan kami saat sudah keluar dari area Punden itu. Setelah memarkirkan motor di depan toko kecil, kami membeli minuman gelasan sambil beristirahat menenangkan diri.
Tak butuh waktu lama, Iman sudah berjalan lagi menuju sepeda motornya. "Sini, aku yang nyetir, Adi kacau," ujarnya menyambar kunci yang dipegang Adi. Dia sudah kelaparan, jadi dia tak akan berlama-lama duduk di teras toko kecil sementara perutnya berteriak minta asupan. Dengan pelan dan hati-hati Iman memacu sepeda motor. Dia tak ingin menyasar seperti Adi barusan. Kami tengok kiri dan kanan mencari keberadaan warung makan yang masih tersedia. Entah karena sudah malam atau memang libur, beberapa warung yang kami lalui tutup semua. Sepanjang jalan Iman menggerutu bahwa penjual di sini tak ada yang niat jualan. "Masa sore begini sudah tutup sih? Pada berangkat haji semua apa?" Iman memacu motornya belok ke jalan yang kami lalui tadi. Perasaanku mengatakan jika ini jalan menuju ke Punden. Aku menepuk pundak Iman namun ditepisnya. Man, ini kan jalan yang tadi." "Iya tahu," jawabnya. "Mau ke Punden lagi apa?" Cerocos Adi. "Ke rumah Bu Atun, minta nasi. Warung ndak ada yang buka, sih. Lah kau tahu rumah Bu Atun ada di mana nggak?" teriak Adi habis kesabaran. "Taulah, masa kalian lupa sama kosan?" jawabnya enteng. "Jabang baik, bocah edan," murka Adi. Plak plak plak. Adi memukul-pukul kepala belakang Iman untuk menyadarkannya. "Kalau ke rumah Bu Atun berarti harus lewat Punden lagi, waras ndak sih, Man?" "Sit." Serak. Iman meremas rem mendadak. Terlihat cungkup Punden sudah terpampang di depan mata. "Lah kok sampai sini lagi, Di?" tanya Iman seperti baru tersadar. "Sudah kubilang, Ti!" bentak Adi sudah hampir pingsan. Dari kejauhan Iman melihat sosok kakek kuncung yang memakai sarung, berjalan pelan namun terasa cepat.